Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membacakan cerita Nabi Yunus dari komik 25 Nabi dan Rasul, Aisyah Safa dan Agus Willy. Penyunting ahli Abduh Zufidar AKH LC. Nabi Yunus. Allah mengutus Nabi Yunus kepada penduduk Ninawa yang sombong dan penyembah berhala. Wahai penduduk Ninawa, apa yang sedang kalian lakukan? Kami sedang mengadakan upacara untuk menyembah sang dewa. Sepertinya engkau bukan penduduk Ninawa ya? Siapa sebenarnya kau ini? Aku adalah Yunus, utusan Allah, Tuhan yang menciptakan alam semesta ini. Hah? Allah? Siapa itu Allah? Kami menyembah patung dewa ini karena dialah yang telah memberi rezeki dan selalu menjaga wilayah kami agar tetap subur dan makmur. Apakah Tuhanmu itu bisa bicara dan mendengar? Hahaha, kau ini bodoh sekali. Mana mungkin patung bisa bicara dan mendengar? Kalau begitu, kalianlah yang bodoh. Mengapa patung yang tidak bisa bicara dan tidak bisa mendengar itu kalian sembah? Cukup, kau jangan menghina Tuhan kami. Kalau kau tidak mengindahkan larangan kami, kau akan kami usir. Sabar, kalian jangan marah dulu. Aku akan bercerita sedikit tentang Tuhan pencipta alam semesta ini. Dialah yang menciptakan semua makhluk, juga bumi dan segala isinya. Dia juga yang memberikan rezeki atas semua makhluk. Karena itu hanya Allah lah satu-satunya Tuhan yang wajib disembah. Hahaha, dia mungkin seorang pengembara yang gila. Untuk apa menyembah Tuhan dia? Kita sudah punya Tuhan sendiri yang sudah banyak memberikan apa yang kita butuhkan. Ayo, kita tinggalkan saja dia. Setelah bertahun-tahun Nabi Yunus berdakwah, penduduk Ninawa masih tetap menyembah berhala. Ya Tuhanku, aku sudah berusaha sekuat tenaga untuk mengajak penduduk Ninawa agar beriman kepadamu. Namun mereka tetap saja menolak. Mereka bahkan mencaci maki dan menghinaku. Kemudian, brak! Hai Yunus, pergi kau dari sini. Kami bosan mendengar semua ocehanmu tentang Tuhanmu itu. Jika tidak pergi juga, kami akan melakukan sesuatu terhadapmu. Baiklah, aku akan pergi. Tapi ingat, karena kalian tidak mau beriman kepada Allah, maka azab Allah pasti akan datang. Camkan itu. Akhirnya dia mau pergi juga. Sekarang kita bisa tenang tanpa ocehannya. Karena kecewa dan kesal, Nabi Yunus memutuskan untuk pergi. Tuan, kemanakah kapal ini akan berlayar? Kami akan pergi ke negeri seberang. Bolehkah saya menumpang kapal Tuan? Karena saya juga ingin pergi ke negeri seberang. Silakan Tuan, terima kasih. Lalu Nabi Yunus berlayar bersama kapal itu. Di tengah perjalanan, kapal yang ditumpangi Nabi Yunus dihantam badai yang dahsyat sehingga oleng. Setelah separuh muatan kapal dibuang, kapal tersebut tetap oleng. Wahai kalian semua, barang-barang yang berat segera buang ke laut agar beban kapal kita berkurang dan kapal kita tidak oleng lagi. Setelah separuh muatan kapal dibuang, kapal tersebut tetap oleng. Mereka kemudian bermusyawarah untuk menentukan siapa di antara mereka yang akan dilempar ke laut. Kemudian mereka sepakat untuk melakukan undian. Setelah 3 kali diundi, ternyata yang keluar selalu nama Nabi Yunus. Pluk. Seret. Tuan, ternyata setelah diundi 3 kali berturut-turut, yang keluar selalu nama Tuan. Jadi Tuanlah yang harus menceburkan diri ke laut agar beban kapal ini berkurang sehingga kapal tidak oleng lagi. Maafkan kami Tuan. Baiklah, saya bersedia. Semoga dengan ini bisa menembus dosa-dosa yang telah saya lakukan. Kemudian, biur. Tiba-tiba seekor paus besar melintas di dekat Nabi Yunus. Nabi Yunus ditelan ikan paus besar itu.
Ikan paus itu berputar-putar di sekitar tempat itu. Sementara itu Nabi Yunus yang masih hidup bisa mendengarkan ikan-ikan dan makhluk lainnya bertasbih dari dalam perut ikan paus. Nabi Yunus tersentuh, kemudian ia pun berdoa. Ya Tuhanku, aku telah menzalimi diriku sendiri dan dengan meninggalkan kaumku, aku bertobat kepadamu. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Maha suci Engkau ya Allah. Sesungguhnya aku adalah tergolong orang-orang yang zalim. Setelah beberapa hari kemudian, ikan paus itu pun mengeluarkan Nabi Yunus di sebuah pulau. Di sana Nabi Yunus bertekad kembali ke Ninawa untuk berdakwah kepada kaumnya. Di Ninawa, para penduduk di situ telah dilanda azab dari Allah. Mereka pun menyadari kesalahannya dan bertobat kepada Allah. Mereka pun mencari-cari Nabi Yunus. Beberapa hari kemudian Nabi Yunus sampai di kota Ninawa. Ia telah siap dengan semua celaan yang akan menimpa dirinya. Tetapi penduduk Ninawa telah bertobat kepada Allah, sehingga mereka semua tidak mencela Nabi Yunus dan